Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Menoleh ke arah kamera, kita akan pindahkan bolanya itu di tengah. Ada dua opsi, bisa kita satukan bolanya di kaus kaki dan kita taruh persis di tengah. Nanti gerakannya kita akan rolling dari atas ke bawah. Seperti ini, dengan kaki ditekuk kita rolling harus bawah, atau kita taruh bolanya itu di samping dan kita kompres. Jadi kalau ini di tengah, kalau disatukan di tengah, kalau dibuka kita taruh agak di samping, kita kompres 1,5 menit, lalu kita gerakan lagi tangannya ke atas dan ke bawah. Bisa dipilih opsinya. Gerakan bolanya di bawah, di thorax lumbar, di bawah sini. Kakinya kita tekuk, kita akan taruh bola di sini. Nanti setelah 1,5 menit kita akan menggerakkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Bila dirasakan tekanannya kurang, bisa selalu menaruh balok di bawahnya bola. Jadi kita taruh dulu, dicobain apakah cukup. Kalau kurang, tidak terasa apa-apa, bisa taruh balok di bawahnya. Tapi kalau rasanya sudah cukup, atau kalau misalnya rasanya terlalu sakit, bisa selalu taruh selimut di atas bola. Jadi ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Bila terlalu sakit, kita bisa taruh kain atau selimut di atas bolanya, atau kalau kurang kita akan taruh balok di bawahnya bola. Oke, kita akan berdiam dulu di sini sebentar, lalu kita akan menggerakkan kaki kita setelah ini. Jadi otot di lengan ini butuh berkontraksi, dan kontraksi ini akan mengirimkan tarikan yang membuat saya bisa menggerakkan siku saya. Bisa mengikuti sampai di situ? Apabila proses kontraksi dan sliding dari muscle ini tidak berjalan dengan baik, kita merasa sebagai nggak bisa ditarik kok. Saya biasanya bisa buka lengannya sampai ke sana, sekarang saya hanya bisa membuka sampai di situ, merasa tertahan. Ataupun kok di sini rasanya sakit, begitu saya regangkan kok rasanya tarik gitu. Nah, itu adalah menandakan bahwa tadi proses gliding yang seharusnya berjalan dengan baik, mengizinkan gerakan range of motion dari persendian kita berjalan dengan baik, itu mengalami hambatan. Dan kalau kalian lihat tadi bentuknya, analognya fascia itu seperti serabut-serabut begitu kan, yang mana dia memiliki kemampuan untuk ditarik, sekaligus juga memiliki kemampuan untuk membal. Kalau kalian bayangkan seperti per, tahu per kan? Jadi per itu kan dia bergelombang gitu kan, dia menyediakan kita masih bisa tarik, bisa dipanjangkan, dan dia bisa mental lagi balik gitu kan. Nah, kita di tubuh kita juga pada saat saya berdiri misalnya, gravitasi bumi itu kan ada di bawah kan, di bawah kaki kita kan, artinya kan kepala akan menekan ke arah leher, kepala dan leher saya menekan ke arah punggung saya, kemudian seluruh torso saya akan menekan ke arah panggul, kemudian menekan ke arah kaki. Jadi bisa terbayang tidak kalau fascia kita tidak memiliki kemampuan untuk menahan membal ini, tubuh kita akan ketekan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi fascia itu juga memiliki kemampuan seperti itu untuk membal. Jadi kita sebut dengan tensegrity. Jadi pada saat ditekan, dia menyediakan kekuatan untuk menahankan. Kan
kan bentuknya indah gini kan, semua terpisah satu sama lain. Kita bisa melihat bentuknya. Nah, semua bentuk otot ini diberikan oleh fascia yang membungkusnya. Jadi kenapa kita masih bisa melihat bentuk dari otot ini. Dan ini adalah gambar yang bentuk bersihnya, aslinya ya tidak seperti itu gitu kan. Ini hanya ilustrasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, anggap satu muscle. Dulu waktu TT1 kalian sudah belajar paling depan, di paha depan itu ada satu otot namanya rectus femoris. Jadi ini ototnya ya, yang bagian depan. Kalian bisa melihat otot ini pada bagian tengah itu berwarna merah, kemudian di kedua ujungnya itu berwarna putih. Jadi bagian yang merah ini adalah serat-serat otot atau muscle cell. Kemudian yang berwarna putih ini adalah tendon dari otot tersebut. Jadi otot menempel pada tulang melalui tendon kita sebutnya. Jadi yang berwarna putih ini adalah tendon. Sekarang saya potong ya ini ya, saya ambil satu ini. Saya potong ini di tengah-tengah, saya ambil satu muscle-nya. Jadi ini muscle di area yang paling besar, kemudian di sini ada tendon, di sini ada tulang. Jadi ini menempel pada tempurung lutut ya. Ini hanya satu contoh, tapi semua muscle seperti itu. Bagian otot terhubung dengan tulang melalui tendon. Jadi kalau saya ambil, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Kalau kalian lihat di gambar, itu adalah ada serat-serat yang terlihat. Nah, ini serat-serat dari otot ini saya keluarkan satu. Jadi ini disebut dengan muscle fiber atau muscle cell. Ini ya, satu tabung ini. Satu tabung ini saya keluarkan. Ini adalah satu serat otot. Jadi kalau kalian makan rendang gitu disuir-suir sampai yang paling kecil itu adalah satu serat otot. Jadi bentuknya memang berserabut. Kemudian satu serat otot ini sebenarnya juga terdiri dari banyak sarkomer, kita sebut bagian yang lebih kecil. Jadi bagian yang lebih kecil ini disebut dengan sarkomer. Jadi proses kontraksi otot itu dimulai dari sini. Itu lebih tipis dibandingkan tendon. Jadi pada saat kita menarik, meregangkan, jadi kalian bayangkan ada 3 kantong plastik isinya brambang gitu kan. Kemudian di ujungnya diikat. Pada saat kalian menarik, bagian mana yang kira-kira lebih cepat tertarik? Bagian yang lebih tipis atau bagian yang lebih tebal? Lebih tipis kan? Jadi kalau misalnya saya melakukan pose saddle, masih ingat pose saddle yang kita lipat kaki berbaring ke belakang, saya meregangkan paha depan gitu kan. Jadi seharusnya kan saya merasakan peregangannya pada area paha depan kan, karena itu kan plastiknya lebih tipis. Yang nanti begitu kita diamkan, misalnya saya menahan 5 menit di pose full saddle, dari paha dia kan pelan-pelan terasa menjalar kan, tarikannya sampai ke lutut gitu kan. Jadi kalau kalian masih ingat, saya waktu itu menyebutkan hati-hati lutut, kalau semua tarikannya terasa terkonsentrasi di lutut, kurangi dulu. Kenapa saya menyuruh mengurangi? Kira-kira kan harus katanya mau diregangkan gitu kan, toh juga nanti nyampe ke lutut. Tapi kenapa kalau terkonsentrasi di lutut justru disuruh kurangin dulu gitu? Kenapa kira-kira? Punya ide? Misalnya 5 menit saya, oke sekarang kita menahan full saddle 5 menit. Saya merasa diregangkan, ditarik rasanya di lutut gitu kan. Terus, karena kalau di awal sudah terlalu intens di lutut, akan menahan 5 menit, dia akan semakin kendor, makin teregang. Jadi dia akan, kalau kita bilang kalau rasanya pada lutut, berarti kalau kita ambil logikanya tadi kan di lutut itu adalah tendonnya kan, bukan area yang banyak ada sel ototnya kan. Berarti kalau saya merasa tarikannya terkonsentrasi di lutut, artinya saya memusatkan tarikan itu pada tendonnya kan, logikanya. Tadi masih ingat tendon itu tidak boleh terlalu mulur, tidak boleh terlalu longgar. Jadi sesungguhnya pada saat kita melakukan yoga, tujuan kita bukan untuk membuat tendon ini menjadi terlalu mulur, tetapi kita memberikan tarikan yang tidak langsung sifatnya, karena dengan meregangkan fascia pada otot, kita juga akan menjangkau ke tendonnya.
Karena tarikan itu kan akan menyambung kan. Jadi kalau saya tarik di sini otomatis dia akan ngikut kan. Dan itu akan menyebabkan tarikan itu memberikan stres bagi tendon dengan cukup dan tidak berlebihan. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs